sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Anaba. Dipimpin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta coba duduknya diberesin, rapihkan, lihat kanan kirinya, sampahnya dipungut dulu. Nggak ada, Bu. Baik. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Aduh. Anaba Zahra Mulyaman, Hadir, Bu. Balkis Hairani, Hadir, Bu. Nafisa Nur Zahwa. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Bu. Baik. Sebelumnya untuk materi minggu ini, sebelum membahas materi minggu ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Tentang fitnah, Bu. Iya betul, fitnah. Ada yang masih ingat gak sih fitnah itu apa? Menuduh orang. Menuduh orang. Terus Mengadu dombakan orang. mengadu dombakan orang. Betul ya Nafisa. Jadi materi minggu lalu itu kita membahas tentang fitnah. Fitnah itu menuduh seseorang tanpa bukti. Nah, untuk materi minggu ini masih berkaitan dengan anak tercela, yaitu ghibah. Apa sih ghibah itu? Ngomongin orang. Ngomongin orang. Anaba? Menggunjing orang, Bu. Menggunjing orang. Betul Nafisa. Anaba? Ngomongin di belakang, Bu. Iya betul. Jadi ghibah itu adalah ghibah yaitu menceritakan aib orang lain. Menceritakan aib orang lain yang ketika orang itu tidak suka, maka ia akan marah. Orang yang diceritakan itu tidak suka. Lalu dalam bahasa Arab, pengertian ghibah itu goba, goib atau tidak nampak. Misal ketika kalian punya teman yang suka membicarakan keburukan orang lain di hadapan kalian, maka hati-hati ketika kalian tidak ada mungkin aib kalian yang akan diceritakan kepada orang lain. Lalu apa bedanya ghibah dengan fitnah? Bedanya masih bersangkutan, Bu, cuman kalau juga kayak ngomonginnya kan tapi tanpa orangnya. Kalau fitnah juga sama aja, cuman dia tertuju ke orang, Bu. Seperti itu. Kenapa? Kalau gibah kan kayak ngomongin doang, Bu. Nah, kalau kita tuh kayak lebih nuduh, kayak Betul, Naga betul ya. Jadi ghibah itu menceritakan aib orang lain yang memang terjadi pada orang tersebut. Tetapi kalau fitnah itu menuduh tanpa bukti. Jadi fitnah itu lebih mengarah ke suzon. Nah, jadi ghibah itu ketika menyebut sesuatu yang terjadi pada seseorang yang normal otak dan akhlaknya. Maka ketika orang tersebut mendengarnya, ia akan marah dan dia tidak akan senang. Orang normal ketika melakukan kesalahan, ia akan malu untuk menceritakan kesalahan tersebut kepada orang lain. Maka kita tidak boleh menceritakan orang tersebut kepada orang lain. Maka ketika orang tersebut mendengarnya, ia akan marah. Maka itu dikatakan Anda sedang menggibah. Betul. Lalu sini ada larangannya ghibah. Ghibah termasuk dosa lisan yang dilarang oleh agama Islam. Dalam Quran surat Al-Hujurat sudah dijelaskan. Boleh Ibu minta tolong dibacakan bareng-bareng? Baik, Bu. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya semuanya. Ya, Bu. Pada Quran surat Al-Hujurat ini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan jangan diantara kalian menggunjing sebagian yang lain.
Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi sudah dijelaskan ya dalam Quran surat Al-Hujurat ini bahwa larangan ghibah itu benar-benar sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai umat manusia, apalagi yang agama Islam, dilarang sekali untuk menggibah. Lalu selanjutnya yaitu bentuk ghibah. Kalau kalian kan suka nih menggibah. Kalau kalian ingin menggibah, ada gibah yang diperbolehkan oleh Rasulullah, yaitu gibah yang munkar. Maksudnya apa? Ada gibah yang munkar dan ada yang gibah yang sifatnya fasya. Jadi di sini ada gibah yang sifatnya fasya dan gibah yang sifatnya munkar. Maksudnya apa? Gibah ini sama-sama dosa ya, dosa yang sifatnya fasya dan munkarnya sama-sama dosa. Lalu apa bedanya gibah fasya dengan gibah munkar? Nggak tahu. Tahu Bu. Jadi maksudnya gibah yang sifatnya fasya itu yaitu gibah yang berhubungan dengan aib pribadi, yang kalau kita bongkar membuat dia malu atau menghilangkan kehormatan seseorang. Dan biasanya tidak merugikan orang lain, malah yang dirugikan itu cuma satu orang. Siapa yang dirugikan? Diri sendiri ya, orang yang digibahkan. Misalnya contohnya ketika kalian menceritakan kekurangan atau aib orang lain, kekurangan fisik orang lain. Maaf, contohnya misalkan seperti orang itu pendek, jangkung, gendut, hitam, atau kalau zaman sekarang disebut dengan body shaming. Contoh yang lain, menceritakan aib seseorang dari nasabnya, seperti menyebutnya sebagai anak haram, anak orang rendahan, anak orang pinggiran, atau sebagainya. Baik, itu yang gibah yang sifatnya fasya, itu yang dirugikan diri sendiri. Lalu gibah yang sifatnya munkar, yaitu dosa gibah yang merugikan orang banyak. Contohnya dosa munkar itu harus dicegah ya, karena merugikan orang banyak. Misalnya ketika kalian nonton film yang tidak baik, maka itu dosanya dosa fasya atau dosa munkar? Fasya. Dosa fasya karena yang merugikan diri sendiri, dia yang mendapat dosa. Tapi kenapa? Lalu bagaimana kalau misalkan setelah menonton film tersebut malah menodai orang lain? Setelah menonton film tersebut malah menodai orang lain, maka itu dosanya dosa fasya atau dosa munkar? Karena orang lain, karena merugikan orang lain atau orang banyak, betul ya. Lalu dosa munkar diperbolehkan, tujuannya yaitu yang pertama untuk mengangkat kezaliman di hadapan hakim. Yang kedua, orang yang terang-terangan dalam maksiat, itu kita boleh menggibahinya. Tujuannya itu agar ia bertaubat dan dia merasa malu. Yang terakhir yaitu untuk meminta fatwa. Contohnya misal kita kenal pembantu yang pernah bekerja di rumah kita, dan ketika bekerja di rumah kita ia melakukan kemungkaran, contohnya mencuri atau memukul adik kita yang diasuhnya. Maka jangan kita sebutkan namanya di sosial media dengan identitasnya, dengan namanya, karena itu melebihi hak kita untuk menyampaikan. Cukup kita beritahu kepada orang yang membutuhkan atau orang yang berkepentingan. Misal ada teman kita yang lain yang ingin mempekerjakan pembantu ini di rumahnya, kan dia nanya nih sama kita, gimana pembantu tersebut selama bekerja di rumah kita. Baru kita boleh menggibahinya. Kita bilang kan nih, jadi selama bekerja di rumah kita, ia pernah melakukan kemungkaran, contohnya mencuri atau memukul adik kita. Ini untuk biar kamu tahu aja nih, untuk pertimbangan. Jadi untuk agar tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari, maka itu diperbolehkan ya, itu untuk meminta fatwa. Lalu dampak negatif dari ghibah, ada yang tahu dampak negatif ghibah itu apa aja? Dapat dosa. Betul, dapat dosa. Lalu memutuskan tali silaturahmi. Iya betul, memutuskan tali silaturahmi. Jadi yang pertama itu
Orang yang melakukan gibah akan mengalami kerugian karena pahala amal kebaikannya ia berikan kepada orang yang menjadi sasaran gibahnya. Contohnya misal ketika kalian setelah melakukan sholat di masjid, nah kalian kan tidak melihat teman kalian nih di masjid, nah kalian menceritakan orang tersebut kepada orang lain bahwa orang ini tidak melakukan sholat, maka baru kalian sebut namanya saja nih, misalkan si Mawar tidak sholat di masjid, baru kalian sebut namanya saja, tahu nggak si Mawar, baru kita sebut namanya si Mawar saja, maka pahala sholat kita dipindahkan kepada orang yang digibahinya. Siapa yang digibahinya? Si Mawar. Betul ya. Lalu yang kedua, mengakibatkan putusnya ukhuwah, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan, tersebarnya aib, dan lahirnya kinaan. Nauzubillah. Yang ketiga yaitu mendapat azab Allah yang sangat pedih. Tadi sudah disebutkan ya dalam Quran surat Al-Hujurat ini bahwa orang yang suka menggibah diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana cara menghindari gibah? Menjauhi kerumunan, memperbaiki diri, ya betul, yang memperbaiki diri, Memperbanyak zikir. betul, Nafisa. Ya, jadi cara menghindari gibah yaitu yang pertama banyak-banyak introspeksi diri, sadar bahwa kita juga punya kekurangan dan punya aib. Kita juga harus sadar Allah itu masih menutupi aib kita. Dan yang kedua yaitu menghindari kerumunan orang-orang yang suka menggunjing. Jangan ada yang membicarakan kejelekan orang lain. Walaupun kita membicarakannya diam-diam, Allah itu maha tahu dan maha melihat. Semoga kita dijauhkan dari dosa menggunjing. Baik, cukup sampai sini. Saya rasa cukup ya. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ayo Nafisa, bertanya. Iya Bu, saya mau bertanya apa hukumnya gibah tapi tidak menyebutkan nama orang. Iya, kadang ada orang yang menggibah tapi dengan sindiran. Ingat, innamal a'malu Binniyat. Amal itu ditentukan dengan niatnya. Ketika kalian membicarakan keburukan orang lain, walaupun tidak disebutkan namanya, tapi kalian sudah ada niat untuk menjelekkan orang tersebut. Walaupun tidak disebutkan inisial namanya, namun akhirnya kemudian tidak disebutkan nih inisial namanya, tetapi sama saja ya, sama-sama menggibah. Akhirnya malah dengan bahasa sindiran, maka sama saja. Mau bahasa sindiran, mau langsung menyebutkan namanya, tetap saja gibah ya gibah. Karena tidak semua yang kesindir atau yang disindir itu tidak paham malah menjadi paham, atau malah kita menggibahi orang lain, malah orang lain yang kesindir juga. Intinya apapun alasannya, menyebut inisial atau tidak, kalau tujuan kalian untuk menjelekkan orang tersebut, kemudian akhirnya orang itu tidak suka dengan kita, maka itu disebut dengan gibah. Baik, saya rasa cukup ya. Ya Bu. Sampai sini. Coba saya minta satu siswa untuk memberi kesimpulan materi yang sudah dipaparkan tadi. Bagus Bu. Ya, Bagus. Kesimpulannya? Gibah itu menceritakan tentang orang lain. Untuk gibah itu ada dua, ada bahasa dan munkar. Bahasa itu merugikan diri sendiri, kalau munkar merugikan orang lain. Iya. Dan pakai itu dapat dosa, terus dikucilkan oleh orang lain dan hidup tidak tenang. Kalau buat cara menghindarinya itu menghindari perkumpulan yang tidak benar sama untuk sendiri. Ya, betul, Masya Allah. Baik, terima kasih Balkis atas kesimpulannya. Saya akan menyempurnakan kesimpulan yang tadi dipaparkan oleh Balkis, yaitu gibah itu menceritakan aib orang lain. Lalu gibah yang diperbolehkan ada dua, yaitu gibah yang sifatnya fasya dan munkar. Fasya itu yaitu ya dosa gibah yang merugikan diri sendiri atau satu orang. Lalu dosa gibah munkar itu gibah yang
merugikan orang banyak. Lalu dampak negatif dari ghibah yang pertama itu dikucilkan oleh orang sekitarnya, yang kedua itu mendapat dosa, lalu ketiga itu amal solehnya berkurang, dan yang terakhir itu hidupnya tidak akan tenang. Sampai sini saya rasa cukup ya. Cukup, Bu. Untuk materi untuk tugas minggu depan, coba dicatat tugasnya itu mencari minimal 3 ayat atau hadis yang berkaitan dengan ghibah. Baik, Bu. Tolong dikerjakan minggu depan sebelum pembelajaran, dikumpulkan di meja ibu ya. Siap, Bu. Dikumpulkan oleh ketua kelas. Lalu materi untuk minggu depan yaitu tentang namimah. Coba dipelajari. Sebelumnya minggu depan ibu akan bahas lebih lengkapnya. Baik, saya rasa sudah cukup ya materi minggu ini. Semoga menjadi pembelajaran kita diterapkan ke depan sehari-hari. Amin. Baik, sebelum tutup, mari sama-sama kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.